Halo teman-teman, salam penghobi ikan, penghobi akuarium, penghobi air semuanya. Ya, kali ini saya ada ataupun mencoba sesuatu yang baru di akuarium yang telah saya miliki ini ya, yakni ini pump, yang dimana pump ini saya fungsikan untuk arus dan gelembung air ataupun penyedia oksigen. Seperti ini ya. Jadi ini saya pakai merek RJI dengan kapasitas yang 2000 lph, liter per horse, 2000 liter ya. Jadi per jamnya itu kapasitasnya 2000. Terus saya pakai fungsi yang ada arus gelembungnya ini. Nah, jadi airnya ini ataupun pumpnya ini saya cantolkan di agak ke atas, biar karena semakin ke atas itu tarikan gelembungnya semakin kencang. Kalau ini semakin ke bawah, mungkin karena tekanan air, jadi gelembungnya itu nggak bisa masuk ke pipa ini, jadi gelembungnya nggak sekencang ini. Nah, arus 2000 lph ini lumayan kencang ya menurut saya, dan efeknya arwananya juga lebih atraktif ya, lebih main ke sana kemari gitu ya. Ya, cuma untuk visualnya ya seperti ini. Akuariumnya jadi lebih padat, lebih terisi sih. Dulu kan nggak ada pipa, nggak ada apapun, akuariumnya lebih lebih luas, arwana ikan arwananya lebih lebih ruangannya lebih luas gitu kan. Nah, ini jadi visualnya agak 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 space-nya agak berkurang seperti ini. Cuma kalau kita lihat, itu kayaknya memang kadar airnya lebih bagus ya, kadar oksigen yang larut di airnya lebih bagus daripada yang kalau kita nggak pakai gelembung air seperti ini. Oke, seperti ini. Menurut teman-teman semua, apakah saya harus mempertahankan seperti ini ataupun tetap kembali dengan tanpa gelembung, dengan sirkulasi air yang tanpa gelembung air seperti ini? Jadi arusnya tetap pakai pump biasa, maksudnya pakai pompa biasa, nggak pakai arus yang bergelembung seperti ini. Ini nanti beberapa akan saya eksperimen dengan pakai yang kotak. Ini kan pakai yang kotak atau tidak pakai kotak. Karena kotak ini fungsinya gelembungnya lebih padat ya, lebih padat, lebih banyak, dan bisa disetel, bisa turun apa arusnya itu lebih turun ke sini itu. Itu saya coba arusnya lebih turun seperti ini. Dan otomatis ini airnya saya coba agak saya naikkan. Jadi kapasitas air di akuarium itu saya naikkan kurang lebih dari permukaan akuarium ini 10 cm ya, karena ada listnya ini. Jadi antara permukaan sampai ke dasar ini kurang lebih 40 cm seperti ini teman-teman. Jadi ini untuk sekali lagi untuk pumpnya saya pakai RDI, belinya di Shopee online dengan dapat harga press listnya 140 sih, dapat promo sekitar 130, lumayan lah, 10.000 dengan dapat free ongkir juga. Nah, nantinya kan kalau saya beli pump ini nanti saya bisa gunakan ke akuarium-akuarium lainnya, karena memang lumayan kencang sih, 2000 lph itu termasuk lumayan kencang dengan wattnya yang cuma 25 watt ya. Jadi ini termasuk pompa yang hemat listrik dengan kapasitas ataupun performance yang 2000 lph. Ini lumayan hemat sih untuk listrik. Oke, jadi seperti ini, kita cek lagi ya. Ini tadi sudah saya kasih makan ya, karena satu minggu ini saya mencoba untuk kasih makan yang full udang ya, full udang kombinasi sedikit dengan ikan gabus, lele maupun ikan belut. Kebetulan rumah saya itu dekat pasar, jadi saya bisa mengontrol ikan-ikan yang baru datang fresh, langsung saya beli. Jadi ini sudah satu minggu, makanya sudah full udang, dan kombinasi beberapa saya kasih dengan daging-daging lele maupun daging belut dan gabus.
Ini spek ini saya suka ini. Jadi partaian yang kadang kita dapat partaian itu nggak semua bagus ya teman-teman. Ada beberapa yang ini yang benar-benar ngotak ini kan, bodinya depan kecil belakang lebar. Ini juga bagus, cuma bodi belakang kurang lah ya. Terus yang paling doyan makan ini Pak, ini gede banget ini, makannya lahap sekali. Dulu waktu saya kasih makan kodok sehari bisa 3-4, padahal kodoknya ya lumayan gede. Ya kan. Terus kalau saya kasih makan udang itu saya rasa lebih cerah ya, lebih lebih kinclong gitu ya. Menurut saya perubahannya di situ, kulit ataupun sisi arwana lebih kinclong. Dan nanti kita akan update terus tanpa lampu. Ini kebetulan malam jadi saya pakai lampu. Nanti besok pagi ataupun siang kita akan update lagi. Cuma kembali lagi ke sini ya. Cuma ini kalau kita pakai gelembung arus seperti ini ada minusnya ya. Minusnya suara yang pertama ya, ada suara berisik seperti ini. Khas banget dari aliran air dengan ada gelembungnya. Yang kedua ini jadi air itu muncat-muncat di permukaan. Jadi tutup kacanya sama kaca yang enggak ada airnya ini jadi kayak ada percikan air. Lah ini kalau enggak dibersihkan ataupun kita biarkan sebulan ini jadi ngerak. Kadang kan teman-teman tahu kan ada akuarium yang permukaannya atau kaca di atasnya itu kerak banget, itu pasti gara-gara seperti ini salah satunya. Oke ya. Nah ini masih saya coba belum sehari, ini tadi sore tadi sampai jam ini berarti kurang lebih 5 jam pakai gelembung air seperti ini. Oke. Ya ini yang tadi yang saya bahas, ini yang doyan makan banget ya. Dan ini kayaknya bibit yang genetik yang merahnya paling bagus ini. Jadi merahnya itu mulai dari punggung sampai setengah badan, ini perut ini ada bakat-bakat merah. Nah nanti kita lihat aja sampai ini kan masih ukuran kurang lebih 25 cm ya, 25-28. Nanti sampai gede gimana nanti. Ini belum pernah tanning, mungkin pakai lampu soft tanning ini aja. Itu pun sehari cuma 2 jam maksimal ya menurut saya. Sehari-harinya saya nggak pakai lampu. Kembali lagi, jadi arus ini jangan kenceng-kenceng ya. Sebenarnya memang tergantung akuariumnya. Kalau akuariumnya gede itu nggak apa-apa arus kenceng seperti ini. Kadang kalau kita, mohon maaf ini, kalau kita di pasar ada jual ikan arwana dengan akuarium yang cuma 60 bahkan lebih kecil lagi, 60 cm, lebarnya cuma 30-35. Nah itu dikasih arus dengan arwana yang segede dengan akuarium yang kecil seperti ini, kadang membuat arwana juga kurang bagus. Salah satunya nanti perutnya bisa kembung. Nah itu bisa diperhatikan. Kalau sudah kembung susah, kita nggak bisa kayaknya, dan efeknya nanti bisa ke nungging itu. Makanya ini arusnya nggak langsung ke sini, ini arusnya saya bawakan agar tembakan air ini tidak langsung ke depan arwana, nah, mulut arwana atau hidungnya arwana. Karena kalau terlalu kenceng masuk ke hidung arwana nanti pastinya juga nggak baik juga buat arwana. Nanti udara gelembung itu masuk di mulut ataupun lewat hidung, nanti masuk ke perutnya, nanti bahaya juga ya. Ini gimana menurut teman-teman speknya ya, gimana ini yang partai 5 ekor saya beli. Kemudian ada satu ekor lagi yang menurut saya agak lumayan lah, ini ukurannya juga paling gede. Nah ini ya kan, ini dayungnya agak diturunkan bahasanya, jadi agak lebih gagah bahasanya. Ini tadi makan udang juga kenceng banget, sampai perutnya itu agak gendut ini perutnya ya, kelihatan ini perutnya ada isinya. Ini full udang tadi. Ini mana? Sorry ini. Nah ini full udang kan, ada benjolan ini kan, ini perutnya full makanan. Lah ini dengan spek yang saya
katakan itu, ini termasuk ikan yang nggak terlalu doyan makan ya. Yang mana ya? Yang ini. Tapi dengan nggak doyan makanan, ukurannya juga nggak kalah jauh dengan yang lainnya. Bahkan ada yang banget doyan makannya. Ini di janggutnya ada merah, janggutnya ada merah. Nah, ini ukurannya biasa aja, ya kan? Lebih kecil dari lainnya. Oke, mungkin saya rasa itu dulu sedikit cerita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan atau apapun, sharing-sharing di sini kita belajar, saya juga belajar. Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih, salam satu hobi, salam pemain air ya. Terima kasih.